Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani hari kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Bos Ducati Davide Tardozzi mendesak sang legenda MotoGP Valentino Rossi jabat tangan Marc Marquez usai insiden tak sportif terjadi di sprint race MotoGP Italia 2025. Tardozzi kecewa dengan ulah fans Valentino Rossi yang mencemooh Marquez usai memenangi sprint. Pada 2018, Rossi secara terbuka menolak menjabat tangan Marquez dalam sebuah konferensi pers. Situasi ini membuat hubungan keduanya pelik dan belum pulih hingga saat ini. Tardozzi memahami situasi yang terjadi kepada Rossi, namun menurutnya permusuhan itu tak pantas dipelihara hingga bertahun-tahun. Sudah waktunya untuk membalik halaman dan menatap masa depan, terutama untuk Marc dan Valentino demi sebuah pesan positif. Jika Anda tidak menyukai Marc, silakan tidak bertepuk tangan, tetapi menurut saya bersiul sama sekali tidak sportif. Di sisi lain, Tardozzi tidak mau memilih siapa yang benar dan salah. Baginya, seorang legenda MotoGP harus menjadi contoh positif bagi penggemar fanatiknya. Tetapi setelah sekian lama, dua sosok super juara seperti Vale dan Marc harus menatap ke depan dan saya ingin mereka berjabat tangan karena masa lalu tidak bisa diubah lagi. Marc Marquez sukses meraih kemenangan ke-93-nya pada ajang Grand Prix setelah menjadi pemenang pada balapan MotoGP Italia 2025. Pada balapan itu, Marquez berhasil mengalahkan Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio. Sementara Francesco Bagnaia yang sempat memimpin di awal balapan hanya mampu finish di posisi keempat. Bagi Marc Marquez, kemenangan di Mugello sangat istimewa. Pembalap asal Spanyol itu meraih kemenangan ke-93 pada ajang Grand Prix di semua kelas. Jumlah kemenangan yang sama seperti nomor balap yang digunakan Marquez, yakni 93. Dengan 93 kemenangan Grand Prix, Marc Marquez berada di posisi 3 kemenangan terbanyak sepanjang sejarah. Marc berjarak 22 kemenangan dari rekor kemenangan Valentino Rossi. Rekor kemenangan Grand Prix terbanyak masih dipegang legenda Italia Giacomo Agostini dengan 122 kemenangan. Fabio Di Giannantonio tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya setelah finish ketiga di Grand Prix Italia 2025. Memulai dari baris ketiga, Di Gia menunjukkan ketangguhannya di sepanjang balapan. Secara perlahan ia mampu memangkas jarak dari grup depan dan akhirnya merebut posisi ketiga di 2 lap terakhir setelah mengalahkan Pecco Bagnaia. Bagi pembalap VR46 ini, hasil itu bukan sekadar angka di klasemen, melainkan terwujudnya impian masa kecilnya, yakni berdiri di podium sirkuit Mugello. Ketika saya lihat papan pit menulis posisi 4, saya bilang dalam hati, di Mugello bukan posisi 4 tapi posisi 3, atau tidak sama sekali. Sudah menjadi impian saya untuk naik podium ini sejak saya masih kecil. Melihat Vale, Capirossi dan Max Biaggi merayakan di depan ribuan tifosi, saya ingin sekali menjadi bagian dari itu. Francesco Bagnaia membicarakan hasil balapan kandangnya di Mugello. Meski memulai dengan kuat dan bersaing ketat dengan Marc Marquez selama 6 putaran pertama, Bagnaia akhirnya tertinggal dan tidak mampu mempertahankan ritme untuk tetap dalam perebutan posisi terdepan. Masalah pada bagian depan motor, khususnya gejala understeer saat mendekati pembalap di depannya, kembali menjadi penghambat utama. Setiap kali mencoba memperpendek jarak hingga di bawah 0,3 detik, Bagnaia kehilangan kestabilan, memaksanya untuk memperlambat laju. Hal ini membuatnya tak mampu mengikuti kecepatan Marc maupun Alex Marquez di depan. Saya hanya bisa menonton. Seperti biasa, saya terjebak di 0,7 atau 0,8 detik di belakang mereka. Tapi saat mencoba mendekat ke 0,2 atau 0,3 detik, sayangnya bagian depan mulai understeer di mana-mana. Saya tidak bisa berbuat apa-apa selain memperlambat.
Bagnaia mengakui memiliki potensi untuk bertarung memperebutkan kemenangan, namun hingga kini belum menemukan solusi atas kendala yang berulang di hampir setiap balapan musim ini. Ini sungguh memalukan karena saya tahu saya punya kecepatan untuk bertarung memperebutkan kemenangan. Tapi entah kenapa musim ini saya tak punya perasaan yang sama dengan motor saya. Davide Tardozzi menegaskan bahwa pihaknya masih percaya penuh pada kemampuan Francesco Bagnaia meskipun hasil di Grand Prix Italia 2025 jauh dari harapan. Setelah memenangi GP Mugello 3 tahun berturut-turut, Bagnaia hanya mampu finish keempat di musim ini. Sebelum balapan, Bagnaia sudah menyatakan bahwa jika ia tidak kompetitif di Mugello, maka ada masalah serius yang perlu diatasi. Tardozzi mengakui Ducati belum berhasil menemukan solusi teknis yang tepat untuk mendukung Bagnaia kembali ke performa puncak. Namun ia menegaskan bahwa dari data yang dianalisis tim, Bagnaia masih menunjukkan kecepatan yang konsisten dan menjadi salah satu yang tercepat dibandingkan musim lalu. Kami masih melihat pada data. Pecco masih pembalap tercepat dan kami tahu kualitas itu belum hilang. Kami belum menemukan solusi untuk masalah ini, tapi kami percaya padanya. Kami bekerja keras setiap hari dan saya yakin Gigi akan segera menemukan jawabannya. Tardozzi menilai duel antara Bagnaia dan duo Marquez di awal balapan menunjukkan kualitas dan determinasi semua pembalap Ducati. Ia memuji pertarungan agresif namun bersih yang terjadi hingga lebih dari 10 kali aksi saling salip menyalip dalam 7 lap pertama. Bos Ducati ini bahkan menyebut bahwa pertunjukan luar biasa bagi para penggemar yang memadati sirkuit Mugello. Fabio Quartararo menutup akhir pekan MotoGP Italia dengan rasa kecewa usai hanya bisa finish di posisi ke-14. Meski masih menjalani pemulihan dari cedera bahu kiri, pembalap Monster Energy Yamaha itu menegaskan bahwa masalah utama bukan pada fisiknya melainkan performa buruk motornya. Quartararo menyebut M1 saat ini sangat berat dan sulit dikendalikan, terutama saat memasuki tikungan. Ia mengeluhkan bahwa motor tidak merespon sesuai ekspektasi yang membuat balapan terasa jauh lebih melelahkan secara fisik. Kondisi ini membuatnya tidak bisa memaksimalkan potensi bahkan dalam kondisi terbaiknya. Masalah sebenarnya adalah motornya sangat berat dan tidak merespon seperti yang kami inginkan. Secara fisik ini sangat melelahkan. Motor tidak bisa berbelok, sangat sulit untuk melaju dalam kondisi seperti ini. Selain itu, cuaca panas Mugello juga semakin memperburuk grip dan membuat karakteristik Yamaha YZR M1 makin tidak stabil. Quartararo bahkan menyebut motornya sebagai tidak kompetitif sama sekali setelah ia disalib oleh beberapa pembalap rookie dan bahkan penguji. Franco Morbidelli menyampaikan permintaan maaf kepada Maverick Viñales setelah insiden kontroversial di balapan utama MotoGP Italia. Insiden terjadi saat Viñales baru saja menyalip Morbidelli untuk posisi keempat. Merasa memiliki kecepatan lebih, Morbidelli mencoba serangan mendadak dari sisi dalam di tikungan 1. Namun, manuver agresif itu berujung pada kontak langsung yang membuat Viñales kehilangan kendali dan terjatuh. Saya bertarung dengan keras, lalu melakukan kesalahan di tikungan 1 dan bertabrakan dengan Maverick. Saya minta maaf. Sayangnya dia terjatuh, tetapi saya bersyukur dia tidak cedera karena dalam situasi seperti itu apapun bisa terjadi. Race Direction tidak tinggal diam. Morbidelli langsung dijatuhi hukuman long lap penalty yang kemudian harus diulang karena kesalahan saat percobaan pertama. Setelah menjalani 2 penalti tersebut, Morbidelli masih mampu menyelamatkan hasil dengan finish di posisi ke-6. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama berhasil menyapu bersih 2 balapan Red Bull Rookies Cup 2025 di sirkuit Mugello. Veda Ega Pratama kembali menunjukkan taringnya sebagai salah satu pembalap muda terbaik Indonesia.
Pada race kedua, Veda berhasil mencetak kemenangan dramatis dengan menyalip rider asal Malaysia, Hakim Danish, tepat di garis finish dengan gap 0,11 detik. Kemenangan ini melengkapi kesuksesan Veda sehari sebelumnya. Pada race pertama, ia juga finish terdepan dan mencatat sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang memenangi balapan di ajang RBRC. George Russell menegaskan bahwa dirinya tidak merasa terancam atau terganggu oleh rumor yang mengaitkan Max Verstappen dengan kursi Mercedes. Spekulasi soal henggangnya Max Verstappen dari Red Bull Racing kian menguat. Performa mobil Red Bull yang kurang kompetitif disinyalir akan menjadi pemicu klausul keluar dari kontrak pembalap asal Belanda tersebut. Mercedes yang sebelumnya sudah pernah mengincar Verstappen disebut-sebut sebagai tujuan utama jika sang juara dunia 4 kali memutuskan hengkang. Kursi di Mercedes untuk musim depan masih belum dikonfirmasi, termasuk bagi Russell sendiri maupun rekan setimnya Kimi Antonelli. Jika Verstappen bergabung, spekulasi menyebutkan bahwa Russell bisa menjadi pihak yang tersingkir karena Antonelli dianggap sebagai investasi masa depan tim. Meski demikian, Russell menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi terhadap performanya dan yakin bahwa konsistensinya akan cukup untuk mempertahankan posisinya. Ia menyadari bahwa ketertarikan terhadap Verstappen adalah hal wajar, mengingat statusnya sebagai salah satu pembalap terbaik di grid. Namun Russell tetap fokus pada penampilannya di lintasan dan merasa yakin bahwa hal tersebut akan cukup untuk mengamankan masa depannya di tim.